Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Jadi coba lihat sampai yang sebelah kiri kanannya, tolong dibuang ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ketua kelasnya mana? Ketua kelas tidak hadir, Bu. Tidak hadir ya. Siapa yang bisa mewakili? Saya, Bu. Ya, Jihan. Marilah kita berdoa mengenai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Ibu akan mengabsen. Melsa, Hadir, Bu. Isti, Hadir, Bu. Wanda, Hadir, Bu. Jihan. Hadir, Bu. Siapa yang tak hadir lagi? Ketua kelas yang tadi, Bu, sakit. Sakit ya? Iya, Bu. Oke, baiklah. Jadi, walaupun cuacanya panas dan buat kita malas belajar, kita harus tetap semangat belajar ya. Iya, Bu. Oke. Jadi, sebelum melanjut ke materi baru, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Saya, Bu. Ya. Tentang persediaan barang dagang periodik. Oke, bisa dijelaskan? Bisa, Bu. Metode persediaan barang dagang periodik terdiri dari FIFO, LIFO, dan rata-rata tertimbang. Oke, bagus. Jadi, persediaan barang dagang itu yang periodik terdiri atas metode FIFO, metode LIFO, dan metode rata-rata tertimbang. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai rekonsiliasi bank. Di mana tujuan pembelajaran materi ini yaitu yang pertama, agar siswa dapat memahami definisi rekonsiliasi bank. Yang kedua, siswa dapat memahami tujuan rekonsiliasi bank. Ketiga, siswa dapat memahami bentuk-bentuk rekonsiliasi bank. Yang keempat, siswa dapat memahami komponen-komponen rekonsiliasi bank. Dan yang terakhir, siswa dapat menyusun laporan rekonsiliasi bank. Oke, Ibu mau nanya sebelum masuk materi baru. Siapa yang pernah mendengar materi rekonsiliasi bank? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Jadi rekonsiliasi bank itu proses penyesuaian antara perbedaan-perbedaan di bank dengan perbedaan-perbedaan di perusahaan. Perbedaan apanya, Bu? Informasi kasnya. Jadi untuk menyesuaikan itu kita melakukan rekonsiliasi bank. Nah, sebelum kita menyesuaikan laporan tersebut, kita harus mempunyai sumber data, yaitu ada dua. Dari sumber data di perusahaan, yang kedua itu dari rekening koran. Nah, tujuannya apa, Bu? Untuk melihat kesalahan-kesalahan ataupun perbedaan tersebut. Nah, kita mencocokkan dengan data yang paling benar. Selanjutnya itu, rekonsiliasi bank itu terdiri atas 4 bentuk. Yang pertama itu bentuk vertikal. Bisa dilihat. Ini adalah contoh bentuk vertikal. Dia membuat saldo kas menurut pembukuan perusahaan di atas. Yang kedua itu saldo rekening koran itu menurut pembukuan bank itu di bawah, ataupun sebaliknya, boleh yang di bank di atas ataupun perusahaan di bawah. Yang kedua itu bentuk skontro. Nah, untuk skontro ini dia di sampingnya, misalnya seperti di sini pembukaan di perusahaan, di sampingnya itu untuk bank. Yang ketiga itu bentuk 4 kolom. Kalau bentuk 4 kolom ini dia terdiri atas keterangan, kolom saldo, yang saldo awal, baru
penerimaan, setiap penerimaan. Yang kedua itu pengeluaran, dan terakhir itu saldo akhirnya. Yang terakhir itu bentuk 8 kolom. Nah, yang bentuk 8 kolom ini dia dipisah. Kan ada keterangan saldonya dipisahkan antara saldo yang di bank sama saldo di perusahaan. Baru kemudian kolom penerimaan dipisahkan juga bank sama perusahaan. Seperti itu juga dengan kolom pengeluaran dan saldo akhirnya. Nah, terjadinya rekonsiliasi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, poin-poin penting. Nah, poin-poin penting itu apa aja, Bu? Nah, yang pertama itu yang kita membahas mengenai poin-poin penting di perusahaan dulu yang mempengaruhi pembukuan. Yang pertama itu tentang jasa giro. Nah, jasa giro ini terjadi karena di bank kan dia mau memberikan jasa giro, dan di perusahaan kita belum tahu kapan bank itu melakukan pemberian jasa giro itu. Jadi di bank sudah menambah kas perusahaan, tetapi perusahaan belum mencatatnya. Jadi dilakukanlah rekonsiliasi bank. Yang kedua itu cek kosong. Nah, cek kosong ini kenapa terjadi? Karena misalnya kita melakukan penjualan kepada debitur. Nah, debitur ini membayarnya dengan melalui cek. Nah, misalnya ceknya 10 juta. Tapi saldo debitur tersebut di bank cuma 9 juta. Ketika perusahaan cairkan ke bank menolaknya karena kurang cukup dananya. Jadi penolakan inilah disebut cek kosong. Nah, direkonsiliasilah dia karena terjadi perbedaan. Di perusahaan kan kita sudah menambah 10 juta, tetapi di bank kan terjadi penolakan. Jadi dia belum terjadi penambahan, maka terjadilah pencatatan di perusahaan menguranginya supaya balance saldonya. Yang ketiga itu piutang wesel. Nah, piutang wesel ini terjadi karena kan kalau kita mencatat di pembukuan piutang wesel ketika debitur telah menghubungi, misalnya, Pak, saya sudah membayar piutang melalui transfer ke bank Bapak. Nah, disitulah kita melakukan pembukuan, tetapi di sini dia belum melaporkan, jadi perusahaan tidak tahu. Sedangkan di bank sudah menambah kas perusahaan, tetapi perusahaan belum tahu, maka di perusahaan ini akan dilakukan rekonsiliasi bank ditambah kasnya. Selanjutnya itu biaya administrasi. Nah, biaya ini yang diberikan oleh bank ini kan perusahaan belum tahu kapan bank ini mencatat biaya-biaya tersebut, maka pas direkonsiliasi ketahuan apakah dia sudah menghitung biaya administrasinya, maka di perusahaan dikurangilah biaya administrasinya. Dan yang terakhir itu kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan ini biasa terjadi, misalnya penerimaan itu sebesar 8.120.000, tetapi di bagian pembukuan dia mencatat 8.210.000, kan itu terjadi kesalahan pencatatan. Nah, selanjutnya itu poin-poin yang terjadi di bank. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembukuan di bank? Yang pertama itu deposit on transit atau setoran dalam perjalanan. Nah, apa maksudnya, Bu? Nah, ini terjadi karena ketika perusahaan menyetorkan uang ke bank pada akhir bulan, misalnya tanggal 31, tetapi bank belum mencatatnya. Bank itu mencatatnya pada tanggal 2-nya. Jadi di perusahaan sudah melakukan pencatatan, tetapi di bank belum melakukan pencatatan, maka dilakukanlah rekonsiliasi. Yang kedua itu cek beredar. Cek beredar ini maksudnya perusahaan sudah menandatangani cek, tetapi pemilik cek ini belum menguangkannya ke bank. Jadi misalnya tanggal jatuh temponya tanggal 28,
Tetapi pemilik ini lupa, dia menguangkannya. Misalnya bulan selanjutnya tanggal 2-nya atau tanggal 3-nya. Jadi bank belum tahu ada transaksi tersebut, maka dilakukan rekonsiliasi. Jadi itulah yang menyebabkan adanya perbedaan antara informasi di kas dengan informasi di bank. Jadi selanjutnya Ibu akan masuk ke contoh. Coba buka pada halaman 95. Ada contoh yang berhubungan tentang rekonsiliasi bank di PT Riau Andalan. Nah, Ibu akan membahasnya satu-satu. Jadi, kita membuat laporan PT Riau Andalan. PT Riau laporan kita buatnya bentuk kontrol ya. Ya, Bu. Sebelah sini saldo menurut bank. Sebelahnya saldo menurut perusahaan. Nah, kita lihat berapa saldo menurut banknya, itu sebesar 18.642.280. Sedangkan di perusahaan 16 juta 469.140. Nah, dari sini kita lihat kan ada perbedaan dari saldo bank dan saldo perusahaan. Kira-kira sekitar ada 2 jutaan. Jadi kita lihat apa yang menyebabkan perbedaan saldo bank dengan saldo perusahaan ini berbeda. Nah, kita lihat di bagian B. Sebuah setoran saldo sebesar 2.612.450 belum dicatat pihak bank sampai dengan tanggal 2 November 2019. Nah, ini maksudnya itu setoran dalam perjalanan. Kenapa? Karena perusahaan menyetor pada akhir bulan, dan ketika perusahaan menyetor, perusahaan sudah melakukan pembukuan atau pencatatan. Sedangkan di bank dia baru mencatat itu pada tanggal 2 November. Maka dilakukanlah rekonsiliasi bank. Karena dia melakukan setoran, maka di bank itu dia ditambah. Karena perusahaan yang ada di bank bertambah. Jadi setoran dalam perjalanan bertambah sebesar 2.612.450. Ini yang bagian A. Kemudian yang ini B ya, B. Kemudian yang C, biaya administrasi bank sebesar 11.400.000. Jadi biaya administrasi ini belum dicatat perusahaan karena perusahaan tidak tahu bank telah melakukan
penghitungan biaya administrasi. Maka ini akan kita masukkan di perusahaan di bagian pengurangan karena akan mengurangi kas di perusahaan. Biaya administrasi sebesar 11.400. Nah, sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ke bagian D. Sebuah cek yang diterima dari tuan takun atau seorang pelanggan senilai 319.000 sudah disetor oleh perusahaan, namun dikembalikan oleh pihak bank karena tidak ada dananya. Ini yang telah Ibu jelaskan sebelumnya itu namanya cek kosong, karena dana di perusahaan itu, dana yang pelanggan itu di bank tidak mencukupi, maka kan di perusahaan dia telah menambahkan, tapi karena adanya penolakan, jadi uang itu dikurangkan lagi karena tidak ada masuk dananya. Jadi cek kosong dikurang di perusahaan sebesar 319.000. Nah, jadi untuk bagian selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Satu kelompok terdiri atas 2 orang. Ibu akan acak ya siapa yang menjadi teman sekelompoknya. Nah, Melsa berpasangan dengan Jihan, kemudian Wanda berpasangan dengan Isti. Coba atur posisi. Oke, jadi kalian coba kerjakan yang bagian E, F, G, dan H. Coba kerjakan diskusi kelompok. Bu, saya kurang mengerti yang E. Yang E ya? Ya, Bu. Jadi di sini Bu akan menjelaskan yang bagian E. Yang kelompok Melsa mengerti? Mengerti, Bu. Jadi Ibu menjelaskan ke Wanda. Jadi yang bagian E itu ceknya ditarik dan belum diuangkan. Ya, kan Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai cek beredar. Nah, cek itu dia itu belum diuangkan oleh pemiliknya, maka bank tidak mengetahui adanya cek yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kita akan membuat laporannya di bank karena bank kan belum tahu ada cek yang dikeluarkan perusahaan, maka di saldo bank dikurang cek-ceknya. Yang pertama itu cek nomor 234. Mohon fokus ya ke papan tulis. 320.180. Kemudian cek nomor 345 sebesar 617.240. Kemudian cek nomor 456 sebesar 455.000. Dan yang terakhir cek nomor 567 sebesar 964.570. Udah mengerti yang bagian E-nya, Wanda? Udah, Bu. Udah ya? Ya, Bu. Jadi lanjut yang F, G sama H. Coba dikerjakan.
yang siap? Sudah, Bu. Siapa yang bisa maju ke depan untuk bagian F, G, dan H? Saya, Bu. Coba Mersa. Mohon perhatikan teman-temannya ya. Ya, Bu. Suaranya ya, suaranya. Kalau nggak cukup, ke bawahnya aja. Yang bagian hanya Bank Terido membebankan cek PT Rio Purnama ke rekening PT Rio Andalan sebesar 350.000. Oke, benar sekali ya. Yang H itu salah catatnya 9.000. Kemudian G-nya bintang biasa dan pendapatan bunga. Kemudian yang terakhir itu kesalahan penulisan. Jadi coba saya jelaskan mengapa diletakkan di situ. Karena seharusnya biaya reparasi sebesar 178.000, tapi perusahaan mencatat 187, jadi selisihnya 9.000 harus ditambahkan agar nilai di permukaannya benar. Ya, itu alasan kenapa yang alasan bagian F ya. Kenapa dia dibuat ditambah di perusahaan. Jadi yang F ini salah catat sebesar 9.000. Kemudian yang bagian G, kenapa bisa begitu? Karena perusahaan belum tahu debitur telah mentransfer ke bank sebesar 3 juta dan bank telah memberikan bunga sebesar 100.000. Jadi perusahaan harus menambahkan ke pencatatan perusahaan. Selanjutnya yang terakhir, yang H, kenapa bisa dia kesalahan penulisan? Karena bank salah membebankan cek yang Fokus ya, Nana. seharusnya ke PT Riau Purnama, jadi ke PT Riau Andalan, yang mengakibatkan kas perusahaan di bank berkurang yang seharusnya tidak berkurang. Jadi bank harus menambahkan ke kas perusahaan agar saldo kas perusahaan kembali seperti semula. Oke, tepuk tangan semuanya.
jelaskan kembali kenapa bisa di situ. Jadi yang bagian cek nomor 553 senilai 178.000 keliru dicatat dalam pembukuan perusahaan senilai 187.000. Cek ini digunakan untuk membayar reparasi peralatan kantor. Nah, kan perusahaan melakukan biaya reparasi. Harganya itu seharusnya 178.000, tapi perusahaan salah mencatat. Dia mencatat sebesar 187.000. Nah, kan lebih besar yang dicatatnya kan ditimbang dengan yang dibayarkannya. Jadi kita ditambah salah catatnya itu sebesar 9.000 supaya yang dikurangnya itu dia jadi 178.000. Kemudian yang banyak bank telah menagihkan piutang laser sebesar 3.100.000 termasuk di dalamnya biaya bunga 100.000. Nah, pelanggan telah membayar piutangnya kepada bank, langsung dia mentransfer ke bank. Nah, pelanggan ini tidak memberitahukan kepada perusahaan. Jadi perusahaan belum mencatatnya, sedangkan di bank sudah menambah kas yang perusahaan tersebut. Maka di perusahaan kita melakukan penambahan penerimaan laser sebesar 3 juta. Kemudian bank memberikan pendapatan bunga kepada perusahaan dan perusahaan juga belum tahu itu telah dilakukan oleh bank. Maka ditambahlah pendapatan bunga sebesar 100.000. Selanjutnya yang terakhir itu yang H. Bank keliru membebankan cek PT Riau Purnama ke rekening PT Riau Andalan. Nah, seharusnya bukan perusahaan kita yang kena bebankan, tetapi bank salah catat, dia membuat di perusahaan kita. Jadi kesalahan kan, jadi di kas perusahaan itu, di bank itu dia sudah berkurang, padahal seharusnya tidak boleh berkurang. Maka bank menambahkan kembali sebesar 300.000 di saldo perusahaan. Nah, kemudian kita tambahkan berapa jumlahnya. Tambah 18 saldo bank 18.642.280 tambah 2.612.450 ditambah 350.000. Jadi jumlahnya 21.604.730 rupiah. Kemudian dikurang dengan cek-cek yang tadi 320.000, ini dikurang semua ya, dikurang tandanya. Jadi totalnya sebesar 19.247.740.000. Begitu juga yang di saldo perusahaan. Kita tambah, jadi jumlahnya 19.578.140 dikurang dengan biaya administrasi, dikurang dengan cek kosong, maka totalnya sebesar 19.247.740. Nah, setelah dilakukan rekonsiliasi, kan saldo di bank sama saldo di perusahaan sama kan? Sudah, Bu. Makanya diperlukan rekonsiliasi agar dapat menyesuaikan perbedaan di saldo bank sama saldo perusahaan. Udah paham semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah paham semuanya, Ibu mau bertanya. Kalau semua pada fokus, pasti bisa menjawabnya. Ibu mau bertanya, kenapa bisa terjadinya atau dilakukannya rekonsiliasi bank? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu, agar tidak terjadinya perbedaan pembukuan, Bu. Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa untuk menambahi jawaban dari Wanda? Saya, Bu. Ya, Narsa.
untuk menyesuaikan perbedaan antara pembukuan di perusahaan dengan di bank. Oke, bagus sekali ya. Jadi diperlukan rekonsiliasi bank itu untuk menyelesaikan atau mencocokkan perbedaan informasi kas di bank dengan di perusahaan. Karena waktu kita sudah habis, udah mau lonceng, jadi Ibu akan mengasih tugas halaman 100 dikerjakan minggu depan ya. Minggu depan Ibu periksa. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi untuk materi hari ini siapa yang bisa menyimpulkannya? Saya, Bu. Ya, Jihan. Rekonsiliasi bank artinya mencocokkan perbedaan saldo perusahaan yang dengan saldo di bank. Oke, siapa yang bisa menambahi? Saya, Bu. Ya. Komponen rekonsiliasi bank yaitu cek beredar setoran dalam perjalanan, cek kosong, jasa giro biaya di administrasi dan kesalahan pencatatan, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi kesimpulan hari ini, rekonsiliasi bank itu adalah menyesuaikan atau mencocokkan perbedaan-perbedaan antara di perusahaan dengan kas yang di bank. Nah, bentuk-bentuk rekonsiliasi bank itu terdiri atas bentuk vertikal, bentuk kontrol, bentuk 4 kolom, dan bentuk 8 kolom. Apa aja komponennya? Komponennya itu cek beredar, cek kosong, setoran dalam perjalanan, biaya administrasi, jasa giro, dan kesalahan pencatatan. Jadi sampai di sini materi kita lanjutkan minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan tugas yang Ibu berikan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang.